Semangat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke tema yang baru, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema yang pertama, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran tema hari Jumat, tanggal 16 April 2021. Anak-anak siapkan dulu buku tema 9 dan juga alat tulismu ya, untuk mencatat materi penting hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, air dan listrik. Fungsi air dan listrik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, lingkungan, manfaat lingkungan bagi makhluk hidup. Ketiga, sumber energi, yaitu sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Dan yang keempat adalah wawancara, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, karena Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Pertama, air dan listrik. Anak-anak baca dulu percakapan pada buku tema 9 halaman 2, percakapan Beni dan Ayah Beni. Kemudian selanjutnya bacalah bacaan pada halaman 3-4 yang berjudul Air dan Listrik. Setelah membaca bacaan tadi, kita bisa mengetahui bahwa air memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Selain itu, pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Air dan listrik merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan apapun. PLTA merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi alasan pembangunan PLTA. Waduk dan bendungan digunakan untuk menampung air yang akan menggerakkan turbin pembangkit listrik. Air menyimpan energi yang besar. Aliran air menggerakkan kincir yang dihubungkan dengan generator penghasil listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, dan energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Sekarang kita coba jawab 3 pertanyaan pada buku tema 9 halaman 4. Yang pertama, apa fungsi air dalam membangkit listrik tenaga air? Fungsi air ini adalah aliran air menggerakkan kincir yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena untuk menampung air yang akan dialirkan untuk menggerakkan kincir air. Jadi air tersebut ditampung terlebih dahulu dalam bendungan atau waduk. Kemudian yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada, yaitu PLTA Anjelok yang berada di Kabupaten Semarang. Dengan adanya PLTA, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti pada peralatan elektronik yang kamu lihat pada gambar tersebut. Yang pertama, perubahan energi pada kulkas, penyedot debu, mesin cuci, dan blender merupakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan pada alat elektronik oven, pemanggang roti, dan kompor listrik merupakan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Kedua, kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kamu bisa membaca dulu pada buku temamu halaman 6-7. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam sebagai penyedia sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan manusia. Sedangkan lingkungan sosial agar terjalinnya interaksi atau hubungan antar manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan ada 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, sedangkan petani dari lahan pertanian, pengusaha dari produksi bahan lingkungan.
Sedangkan yang kedua, fungsinya adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Interaksi sosial atau hubungan dengan orang lain ini digunakan untuk aktivitas mencari nafkah atau pemenuhan kebutuhan mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia memerlukan lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Jadi, setiap makhluk hidup ini memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Sekarang kita coba melengkapi peta pikiran pada buku temamu halaman 7, peta pikiran tentang lingkungan. Pertanyaan yang pertama, apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, berapa jenis lingkungan? Lingkungan tadi dibedakan menjadi dua ya, ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya, apa fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan tadi adalah sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Tidak, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Mengapa lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia? Karena segala aktivitas manusia dilakukan di lingkungan. Ketika membaca teks informasi tentang lingkungan tadi, pasti anak-anak menemukan beberapa kata sulit yang belum kamu pahami artinya. Nah, untuk mengetahui arti dari kata sulit tersebut, kamu bisa mencarinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila kamu tidak mempunyai KBBI tersebut, kamu juga bisa menggunakan KBBI online. Berikut adalah beberapa kata sulit yang terdapat pada teks tadi. Yang pertama, ada kata nafkah. Nafkah artinya adalah belanja untuk hidup. Bisa juga uang atau pendapatan. Kemudian aktivitas, artinya adalah kegiatan atau kerja. Kemudian interaksi sosial, artinya hubungan dengan orang lain atau kelompok lain. Kemudian kata padam, artinya adalah mati, tidak menyala atau tidak berkobar lagi. Sedangkan kata kawasan memiliki arti daerah tertentu. Dan keruh, artinya buram karena kotor atau tidak jernih atau juga tidak bening. Anak-anak tadi sudah belajar tentang apa itu lingkungan. Sekarang, apa hak dan kewajibanmu terhadap lingkungan? Hak adalah sesuatu yang akan kamu terima setelah melakukan kewajiban. Hakmu terhadap lingkungan, contohnya adalah menikmati lingkungan segar, hidup di lingkungan yang nyaman dan asri, memanfaatkan berbagai sumber energi. Sedangkan kewajibanmu terhadap lingkungan adalah menjaga dan melestarikan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pohon untuk mencegah banjir, pembiasaan berhemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Masih ada banyak sekali hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jadi kamu bisa mencari sendiri tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan tersebut. Lingkungan memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai sumber daya. Sumber energi ini merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam. Nah, kamu bisa mempelajari sumber energi ini pada buku temamu halaman 16-17. Di situ anak-anak akan belajar bersama tentang sumber energi. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi, minyak dan gas maupun non-minyak dan gas. Minyak dan gas ini disingkat menjadi migas ya. Sumber energi yang terbesar di seluruh Indonesia tersebut harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduk. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat tersedia lagi. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang.
Kemudian, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Tetapi kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contohnya adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Sekarang coba kita berlatih membuat peta konsep tentang manfaat energi matahari. Kegiatan ini akan memudahkan anak-anak dalam memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Nah, kamu bisa membuat peta konsepnya seperti ini. Jadi, manfaat energi matahari ini dibedakan menjadi 4, yaitu manfaat bagi manusia, bagi alam, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Bagi manusia, manfaat energi matahari adalah mengeringkan pakaian sebagai sumber energi terbesar, PLTS, dan lain-lain. Kemudian bagi alam, manfaatnya adalah menerangi bumi, pusat tata surya, dan sebagai sumber energi tak terbatas. Kemudian bagi hewan, untuk menghangatkan tubuh, membantu penyerapan kalsium, dan untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, manfaat energi matahari bagi tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil, dan menjaga temperatur tumbuhan. Selain menggunakan peta konsep tadi, anak-anak bisa juga mengidentifikasi sumber-sumber energi dan manfaatnya dengan melakukan kegiatan wawancara. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah seseorang yang akan memberikan informasi dan pewawancara adalah seseorang yang akan memperoleh informasi dari narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Pada kegiatan hari ini, anak-anak akan melakukan kegiatan wawancara untuk memperoleh mengenai sumber energi yang ada di tempat tinggalmu. Sebelumnya, anak-anak mempelajari terlebih dahulu tentang sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, netral, tidak berkomentar, tidak setuju terhadap informasi yang diberikan oleh narasumber. Yang kedua, bersikap ramah, berusaha menciptakan suasana yang menarik minat narasumber. Kemudian, bersikap adil, memperlakukan semua narasumber dengan sama, bersikap hormat dan sopan. Kemudian yang terakhir, menghindari ketegangan dengan menciptakan suasana tenang agar narasumber tidak merasa dipojokkan dengan pertanyaan. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kamu sudah mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik juga dan jangan lewatkan untuk mengerjakan Google Form-nya. Sekian pembelajaran hari ini, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berpuasa untuk anak-anak yang menjalankannya.